Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal tryout PMM. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, saya mau Bapak Ibu subscribe, like, dan bantu share biar video ini makin banyak bermanfaat untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal tryout sejarah ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menunggu di komentar, saya belum balas chat komentarnya. Mohon maaf, agak sibuk ya. Agak sibuk menjawab soal, agak sibuk mencari soal ya untuk teman-teman subscriber saya. Jadi mohon bersabar yang menunggu antrian untuk dijawab dan dibahaskan soalnya. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin merasa mapelnya belum ada di channel ini, yang belum saya bahas, boleh kirim soalnya ke saya. Biologi belum ada, saya punya. Matematika juga belum ya. Baik Bapak Ibu, fisika juga belum. Masih banyak sebenarnya yang belum saya punya soalnya Bapak Ibu. Jadi makanya yang ada yang saya bahas di YouTube. Kita lihat soalnya, tapi sebelum itu yang mau pesan studi kasus bisa chat saya di nomor saya yang di sini. Silahkan chat saya untuk pembahasan soal lengkap. Bisa chat saya juga, dan itu berbayar ya Bapak Ibu jika ingin soal lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Kalau ada waktu saya akan bahas semua sampai selesai, tapi saya pikir waktu agak sempit sebenarnya karena mapel lain juga masih menunggu antrian. Besok insya Allah geografi, setelah itu saya akan lanjut dengan ekonomi. Baik, kita lihat soalnya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke soal. Seorang guru sejarah memulai pelajaran dengan menunjukkan sebuah video singkat tentang kehidupan pada masa Kerajaan Majapahit. Tujuan utama kegiatan ini dalam konteks apersepsi adalah mengisi waktu awal pelajaran agar peserta didik tidak bosan. B. Membuat peserta didik merasa santai sehingga guru bisa lebih fokus dalam mengajar. C. Menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan awal peserta didik. D. Menguji pemahaman peserta didik tentang teknologi modern dan teknologi kuno pada masa Majapahit. E. Menunjukkan keterampilan teknologi guru kepada peserta didik. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik, baru kita lanjut ke pembahasan. Bagi Bapak Ibu yang merasa terlalu cepat, bisa di pause videonya dulu, baru dilanjutkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan melihat bayang-bayang opsi A, B, C, dan D. Kalau di tryout dia masih polos ya, hanya bulatan-bulatan seperti ini. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal peserta didik. Makanya di modul ajar itu ada yang namanya kemampuan awal peserta didik. Kita lihat penjelasannya. Persepsi adalah upaya guru untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya, dengan menampilkan video tentang kehidupan di masa Kerajaan Majapahit. Di awal pelajaran, guru yang pertama membangkitkan ingatan siswa. Siswa akan mengingat kembali pengetahuan yang pernah mereka dapatkan tentang sejarah, khususnya masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedua, menciptakan keterkaitan. Video tersebut akan membantu siswa
melihat hubungan antara materi yang akan dipelajari dengan kehidupan nyata di masa lalu. Yang ketiga, memudahkan pemahaman. Dengan adanya persepsi, siswa akan lebih mudah memahami materi baru karena mereka sudah memiliki gambaran dasar tentang topik tersebut. Jadi, yang tepat adalah opsi C ya. Nah, ini kita klik saja nanti kalau pada saat ujian. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang guru sejarah mencoba menggunakan metode diskusi kelompok untuk mengkaji peristiwa penting dalam sejarah. Setelah beberapa sesi, sebagian besar peserta didik terlihat tidak aktif dan cenderung diam. Langkah terbaik yang bisa diambil guru tersebut untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam diskusi adalah A. Memberikan poin tambahan hanya kepada kelompok yang paling aktif. B. Membagi kelompok berdasarkan minat peserta didik terhadap topik tertentu. C. Mengurangi waktu diskusi dan meningkatkan waktu ceramah. D. Mengganti metode diskusi dengan metode ceramah sepenuhnya. E. Mengadakan kuis dadakan untuk menguji kesiapan peserta didik. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, saya sarankan soal tryout ini dikuasai dengan baik ya. Karena soal tryout ini sangat banyak yang masuk sama persis. Kalaupun soalnya yang lain itu berbeda, itu sangat mirip, bahkan hanya opsi yang digeser-geser atau dibalik-balik sedikit saja soalnya. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah membagi kelompok berdasarkan minat peserta didik terhadap topik tertentu. Penjelasan: ketika peserta didik merasa tertarik dengan topik yang sedang dibahas, mereka cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi. Dengan membagi kelompok berdasarkan minat, guru dapat menciptakan suasana diskusi yang lebih kondusif dan membuat peserta didik merasa lebih terlibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Membagi kelompok berdasarkan minat peserta didik. Sama dengan diferensiasi ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Bagi yang ingin pembahasan soal lengkapnya bisa chat saya. Nomor saya ada di video, ada di deskripsi, dan ada di komentar. Akhirannya itu 755. Selain itu jangan percaya ya. Saya takut ada yang menyalahgunakan nomor WA saya atas nama saya Bapak Ibu. Seorang guru sejarah menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan meminta peserta didik untuk mencari informasi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mandiri. Pengelolaan kelas yang paling tepat yang dilakukan guru tersebut untuk dapat mengevaluasi efektivitas model pembelajaran ini adalah A. Menghitung jumlah referensi yang dibaca oleh peserta didik. B. Mengamati peningkatan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelas. C. Menanyakan kepada peserta didik apakah mereka menyukai metode ini. D. Melihat berapa banyak peserta didik yang menyelesaikan tugas tepat waktu. E. Mengukur gaya belajar peserta didik di kelas sebelum pembelajaran berlangsung. Silahkan Bapak Ibu Guru jawab dulu, baru kita lanjut ke pembahasan. Ini terkait dengan model pembelajaran discovery learning. Baik, kita lihat jawabannya. Jika dirasa terlalu cepat, di pause baru dilanjutkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya.
Jadi jawabannya adalah mengamati peningkatan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelas. Dalam model pembelajaran discovery learning, siswa didorong untuk aktif mencari. Nah, ini dia kata kunci dari discovery learning itu Bapak Ibu. Menemukan dan membangun pengetahuan sendiri. Ketika siswa terlibat dalam proses penemuan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi merupakan indikator yang paling relevan untuk mengevaluasi efektivitas model pembelajaran ini. Jadi, kalau discovery learning itu kita benar-benar hanya jadi fasilitator ya, tidak banyak ceramah. Yang lebih aktif itu sangat aktif itu adalah siswa kita. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B ya, mengamati peningkatan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru senior yang kurang sependapat atau punya jawaban lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sertakan alasannya, biar teman-teman yang lain bisa membandingkan antara jawaban saya dengan jawaban Bapak Ibu guru senior sekalian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru meminta peserta didik untuk meneliti dan memberikan solusi atas masalah pertahanan dan keamanan dengan merefleksikan kasus yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi serangan asing pada abad ke-16. Kriteria yang terbaik oleh guru dalam mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengembangkan solusi melalui pembelajaran berbasis masalah adalah A. Relevansi dan efektivitas solusi yang diusulkan berdasarkan analisis sejarah yang dilakukan. B. Panjang laporan solusi atas masalah yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi serangan asing pada abad ke-16 yang dibuat peserta didik. C. Jumlah solusi yang diusulkan atas masalah yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi serangan asing pada abad ke-16 oleh peserta didik. D. Kreativitas dalam presentasi solusi atas masalah yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam menghadapi serangan asing pada abad ke-16. E. Waktu yang dihabiskan peserta didik dalam penelitian tentang berbagai kerajaan di Nusantara abad ke-16. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah relevansi dan efektivitas solusi yang diusulkan berdasarkan analisis sejarah yang dilakukan. Dalam pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL, Problem Based Learning, tujuan utamanya adalah agar siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka miliki untuk menyelesaikan masalah nyata. Oleh karena itu, kriteria yang paling relevan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam mengembangkan solusi adalah sejauh mana solusi tersebut relevan dengan masalah yang diberikan dan didukung oleh analisis sejarah yang mendalam Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejauh ini sudah berapa yang benar Bapak Ibu? Nah, ini dia soal berikutnya. Guru sejarah menghadapi kesulitan dalam membuat peserta didik tertarik pada topik tentang masa kolonial di Indonesia. Karena peserta didik merasa topik ini terlalu jauh dari kehidupan nyata mereka saat ini. Pendekatan terbaik yang dapat dilakukan guru untuk membuat topik ini lebih relevan dan menarik bagi peserta didik adalah A.
mengadakan kunjungan virtual ke situs-situs sejarah kolonial. B. Memberikan lebih banyak penjelasan teoritis tentang masa kolonial. C. Menyuruh peserta didik membaca buku teks sejarah dengan lebih teliti. D. Mengurangi fokus pada masa kolonial dan beralih ke topik lain yang lebih menarik. E. Menambahkan lebih banyak tugas tertulis tentang masa kolonial. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kira-kira menanggapi atau memberikan solusi atas masalah ini ya? Silahkan dijawab. Siswa tidak kurang tertarik untuk belajar masa penjajahan kolonial di Indonesia karena itu tidak relevan dengan kehidupan mereka di masa sekarang. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci ya. Ya, mengadakan kunjungan virtual ke situs-situs sejarah kolonial. Inilah jawaban terbaik. Pendekatan yang paling efektif untuk membuat topik tentang masa kolonial di Indonesia menjadi lebih relevan dan menarik bagi peserta didik adalah dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan interaktif. Kunjungan virtual ke situs-situs sejarah kolonial dapat membantu peserta didik. Jadi kuncinya adalah lebih nyata dan interaktif. Yang pertama itu memvisualisasikan. Peserta didik dapat melihat langsung bagaimana bangunan artefak dan lingkungan pada masa kolonial. Ini akan membantu mereka membayangkan kehidupan pada masa itu. Yang kedua adalah menghubungkan dengan kehidupan nyata. Peserta didik dapat melihat bagaimana masa kolonial masih meninggalkan jejak di lingkungan sekitar mereka. Ini akan membantu mereka melihat relevansi topik dengan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan minat, ada menghubungkan, kemudian meningkatkan minat. Pengalaman yang interaktif dan visual akan membuat peserta didik lebih tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang masa kolonial. Jadi jawabannya adalah mengadakan kunjungan virtual ya, opsi A. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin pembahasan lengkap bisa chat saya melalui nomor WA saya Bapak Ibu ya. Itu sudah lengkap 50 nomor untuk tryout. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru merancang sebuah unit pembelajaran tentang Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama agar peserta didik dapat menganalisis dampak perang terhadap berbagai negara. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan latar belakang sejarah tentang penyebab perang. Langkah selanjutnya adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk meneliti dampak perang di berbagai negara. Cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas desain pembelajaran ini adalah A. Melihat apakah semua kelompok selesai tepat waktu dalam menganalisis dampak perang terhadap berbagai negara. B. Menghitung jumlah sumber yang digunakan oleh setiap kelompok dan menganalisis dampak perang terhadap berbagai negara. C. Mengamati keaktifan peserta didik selama presentasi kelompok dalam menganalisis dampak perang terhadap berbagai negara. D. Memeriksa panjang laporan tentang analisis dampak perang terhadap berbagai negara dalam Perang Dunia II yang dibuat oleh setiap kelompok. E. Menilai kemampuan peserta didik dalam menghubungkan informasi latar belakang dengan analisis dampak perang yang mereka pelajari. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi semua soal UP itu sambil Bapak Ibu guru jawab sebagai tambahan. Semua soal UP atau UKPPG itu HOTS ya. Mapel apapun itu pasti HOTS. Dan agak sulit membedakan mana jawaban yang terbaik. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah menilai
kemampuan peserta didik dalam menghubungkan informasi, ya, latar belakang dengan analisis dampak perang yang mereka pelajari. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis dampak perang dan menghubungkan informasi latar belakang. Oleh karena itu, mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menghubungkan kedua aspek ini merupakan cara terbaik untuk mengukur efektivitas dalam desain pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Silahkan dikoreksi jawaban saya jika ada yang salah menurut Bapak Ibu ya. Di kolom komentar, jangan hanya salah-salah ya, tapi tulis alasannya kenapa salah. Di IPA bagus ya, ada beberapa yang berkomentar. Guru sejarah memberikan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran melakukan mini riset melalui literatur berkaitan dengan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Langkah-langkah desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang paling tepat adalah pilihan yang benar dengan memberi tanda centang. Ya, ini sudah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwa pilihan ganda kompleks zaman now itu agak berbeda. Kita mencentang-centang beberapa pilihan yang dianggap benar. Kalau zaman saya dulu itu hanya satu opsi, tapi semua mencakup. Misalnya A, B, C sampai D itu benar semua, seperti itu. Atau A dan B benar, jadi satu opsi saja yang dipilih. Kalau sekarang kita pilih opsi-opsi yang dianggap benar Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan menghadapi model seperti ini di ujian nanti. Kita lihat opsinya. Peserta didik menuliskan rangkuman dari hasil film penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang ditonton dan menyimpulkannya. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan artikel jurnal tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, kemudian melakukan kajian pustaka dan menuliskan dalam laporan. Yang ketiga, peserta didik ke perpustakaan dan mendengarkan penjelasan dari pustakawan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, kemudian membuat resume. D. Yang keempat, peserta didik melakukan diskusi tentang penelitian penjajahan bangsa Barat di Indonesia, kemudian mendiskusikan di depan kelas. Yang kelima, peserta didik melakukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat bersejarah, kemudian menyimak penjelasan dari narasumber lapangan. Silahkan dicentang-centang dulu Bapak Ibu yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu melakukan mini riset ya, melalui literatur berkaitan dengan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi jawaban benar itu bisa jadi lebih dari satu atau bisa jadi semua benar. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci. Kalau dirasa terlalu cepat, di pause seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Nah, inilah jawaban-jawaban yang tepat ya. Yang pertama itu peserta didik membuat rangkuman dari hasil film bangsa Eropa di Indonesia yang ditonton dan menyimpulkannya. Kemudian yang kedua yang dianggap benar adalah peserta didik mengumpulkan artikel jurnal tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, kemudian melakukan kajian pustaka dan menuliskan dalam laporan. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi tentang penelitian penjajahan bangsa Barat di Indonesia, kemudian mendiskusikan di depan kelas. Jadi kita lihat penjelasannya, ini dia. Ketiga pilihan di atas melibatkan peserta didik secara aktif ya dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang merangsang pemikiran kritis, analisis, dan sintesis ya. Mengumpulkan artikel jurnal dan melakukan kajian pustaka. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk mencari informasi secara mandiri
mengevaluasi sumber dan menyusun argumen berdasarkan bukti. Diskusi kelompok, melakukan diskusi, peserta didik dapat bertukar pikiran, berbagai perspektif, dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik. Kita lihat jadi yang kita centang, jadi seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini, dia akan tercentang. Kemudian yang kedua, peserta didik mengumpulkan artikel jurnal. Ya, ini. Diklik lagi, kemudian opsi ketiga, peserta didik melakukan diskusi tentang peserta didik melakukan diskusi. Nah, opsi keempat, itu saja jawaban yang saya anggap benar, maka saya centang 3. Kalau Bapak Ibu merasa benar semua, bisa dicentang semua Bapak Ibu. Seperti itu. Baiklah, itu saja dulu yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sejarah ini termasuk kejar tayang ya. Saya bahasnya pertama kali bahas soal itu pada saat selesai sholat subuh. Jadi ini selesai sholat subuh saya langsung bahas. Mudah-mudahan sebentar bisa diupload dan di-share ke Bapak Ibu guru sekalian. Bagi yang berminat dengan soal pembahasan lengkapnya, bisa chat saya Bapak Ibu, dan refleksi studi kasusnya sekalian bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu kelulusan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian.